Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk materi kali ini, kita akan mempelajari mengenai integral pada bagian 1. Oke. Nah, pada bagian 1 ini kita akan belajar mengenai integral tak tentu. Nah, jadi pertama kita harus tahu dulu definisi dari integral tak tentu itu sendiri. Nah, jadi integral itu secara umum juga bisa diartikan sebagai antiturunan. Nah, jadi antiturunan itu adalah suatu fungsi di mana f(x) jika f aksen x sama dengan f kecil x untuk setiap daerah asal f(x). Oke, ganti pena dulu. Nah, jadi proses penentuan antiturunan suatu fungsi itu disebut dengan integral tak tentu, teman-teman. Yang mana f(x)-nya itu plus c, jadi harus ada plus c kalau yang namanya integral tak tentu. Pada dalam bentuk matematika adalah integral f kecil x dx sama dengan f besar x plus c, karena integral tak tentu. Oke. Nah, jadi ada beberapa sifat-sifat dari integral tak tentu ini. Yang pertama, ketika integral k dx sama dengan kx plus c. Nah, jadi k itu merupakan suatu konstanta, teman-teman. Misalnya 2, misalnya kita punya angka 2, berarti di sini langsung saja kita buat 2 x plus c yang ini. Jadi kalau langsung ketemu konstanta, langsung aja ditambah x. Terus kalau ada integral x n dx itu sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n ditambah 1 plus c, di mana n-nya itu tidak sama dengan 1. Nah, jadi ini misal ini kan x pangkat n. Nah, jadi pangkat n itu ditambahin 1 dan angka yang di depan itu dibagi dengan n plus 1. Ini pasti teman-teman udah pernah belajar juga di bangku SMA. Nah, terus kalau ada integral k fungsi f kecil x dx itu k-nya itu bisa ditaruh di depan, teman-teman. Jadi di sini k sama dengan integral f kecil x dx. Jadi yang diintegralkan itu cuma dalam fungsinya saja, yang di luarnya yang konstantanya bisa dipindahkan ke luar. Nah, sebenarnya yang ini sama saja seperti yang sebelumnya, tapi ini ada pengurangan atau penjumlahan. Jadi ketika integral fx ditambah atau dikurang gx, berarti diintegralkan satu per satu. Berarti integral fx dx ditambah atau dikurang dengan integral gx dx. Nah selanjutnya itu ada integral x pangkat min 1 dx. Nah, jadi ingetin aja kalau dia udah ada pangkat min 1, udah pasti jadi ln x. Misalnya y pangkat y pangkat min 1. Ya, udah pasti integralnya itu adalah ln y. Dan y, teman-teman, ln mutlak y, teman-teman, jangan lupa ya ditambahin. Mutlaknya jangan lupa juga di plus c. Oke, yang selanjutnya itu adalah integral e pangkat kx dx. Nah, e pangkat x-nya ini tetap, sedangkan angka yang di depan x ini misalnya 2, karena 2 di sini. Berarti di depannya itu tambah 1 per 2. Itu aja, teman-teman, gampang kan? Nah, selanjutnya kita ke contoh soal supaya lebih tergambar aja, teman-teman. Yang pertama kita punya 5 di integral 5x pangkat 4. Nah, teman-teman bisa pause dulu videonya untuk mengerjakan dengan sifat-sifat sebelumnya. Nah, jadi ini
kita punya kan 5x pangkat 4. Berarti pangkat x 4-nya itu ditambahin 1, jadi 5, terus yang 5-nya juga dibagi dengan 4 tambah 1. Berarti 5 per 5 x pangkat 5. 5 per 5 kan habis, jadi tinggal x pangkat 5, dan jangan lupa ditambahkan c. Yang kedua itu sama aja sebenarnya sama yang nomor 1. Kita punya soal 2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 7 dx. Berarti 5-nya itu ditambah 1 pangkatnya, terus dibagi dengan 5 tambah 1 juga sama seperti pangkat di atas. Terus yang 3x pangkat 2-nya 2-nya ditambah 1, terus dibagi 2 tambah 1. Yang tadi dengan sifat yang pertama, kalau dia konstanta langsung tambahin aja x dan plus c, karena ini integral tak tentu. Udah langsung dibagi saja 2 per 6, 3 per 3 habis, 7x plus c. 2 per 6 bisa disederhanakan jadi 1 per 3. Ini jadi habis, jadi tinggal x pangkat 3 ditambah 7x, jangan lupa tambahkan c. Kenapa harus ditambah c? Akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, membahas tentang kenapa harus ditambah c sebelumnya itu karena integral itu mempunyai sifat fundamental, teman-teman. Apa itu sifat fundamentalnya? Karena suatu fungsi memiliki lebih dari satu turunan. Jadi satu fungsi integral itu punya lebih dari satu turunan. Misal kita punya integral dari 6x pangkat 2. Nah, itu bisa 2x pangkat 2, bisa 2x pangkat 2 saja, atau 2x pangkat 2 min 5, 2x pangkat 2 plus 10, 2x pangkat 2 plus 1000, ataupun bisa 2x ditambah 1 juta dan sekian. Jadi C itu tuh melambangkan konstanta, yang mana kalau konstanta ini diturunkan, maka hasilnya akan 0, teman-teman. Gitu. Jadi ingat, turunan dari konstanta C itu adalah 0. Jadi kalau kita tambahkan konstanta apapun, maka tidak akan berpengaruh. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai nilai awal. Nah, jadi masalah nilai awal itu adalah mencari solusi, teman-teman mencari solusi dari persamaan diferensial dengan kondisi awal. Jadi kita tuh berpatokan dengan kondisi awal yang diketahui. Ya, emang sulit untuk dibayangkannya, langsung aja ke contoh soal biar lebih terbayang. Nah, jadi ada suatu kasus di mana suatu perusahaan besar bernama Kulola sudah memproduksi buku dengan fungsi biaya marginal. Masih ingat kan teman-teman, biaya marginal? Biaya dari turunan dari fungsi cos, yang mana itu 3Q kuadrat ditambah 60Q tambah $400 per unit. Saat Q produk tersebut diproduksi, total biaya untuk memproduksi 2 unit pertama adalah $850. Nah, pertanyaannya, tentukan total biaya untuk memproduksi 5 unit. Nah, jadi kita mencari 5 unit pertama ini berpatokan dengan 2 unit pertama yang ada di soal yang diketahui. Oke, kita ketahui bahwa fungsi biaya marginal itu adalah fungsi dari turunan cos. Jadi kita ketahui sekarang adalah fungsi turunan dari cos. Berarti C aksen Q berarti 3Q kuadrat minus 60Q ditambah 400, dan kita tahu bahwa C aksen Q total biaya untuk fungsi 2 unit pertama itu adalah 450. Dan ditanya C5. Nah, berarti kita teman-teman harus cari dulu integral dari 2 kuadrat min 60Q tambah 400.
Karena yang kita ketahui itu adalah C2 bukan C aksen 2. Berarti kita harus tahu dulu fungsi dari C-nya itu berapa. Nah, kita dapat fungsi C-nya adalah 3Q kuadrat ditambah 30Q ditambah 400Q ditambah C. Berarti kita C2 sama 150. Apa 150? Nah, masukkan saja angka 2 ini ke dalam fungsi ini, teman-teman. Fungsi yang sudah diintegralkan. Berarti 2 kuadrat minus 30Q. Minus 30Q kuadrat tambah 400 dikali 2 ditambah C. Jadi Q-nya itu diganti dengan angka 2 dan disamadangankan dengan $850. Dan jangan lupa tambah C karena ini bukan integral tentu, melainkan integral tak tentu. Berarti kita dapat C-nya ada $450 dikurang 666. Berarti C sama dengan 162. Maka CQ kita sudah dapat fungsi CQ-nya itu Q pangkat 3 yang ini. Kita turunkan lagi 30Q kuadrat tambah 400Q ditambah C, kan ini kan pertamanya ditambah C. Karena C-nya sudah dapat, kita tuliskan C-nya di sini ditambah 162. Nah, karena ditanya itu adalah C5, berarti masukkan saja fungsi CQ ini dengan 5 dan didapat hasilnya adalah 1537. Jadi unit untuk memproduksi. Jadi biaya untuk memproduksi 5 unit pertama adalah 1537. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai integral substitusi. Jadi sebenarnya integral substitusi ini juga pernah dipelajari di bangku SMA teman-teman. Jadi bisa dibuka-buka dulu bukunya kalau belum paham. Oke. Apa itu integral substitusi? Dari secara singkat, integral substitusi itu adalah salah satu metode integral juga selain integral tertentu sebelumnya digunakan apabila metode biasa sulit untuk dilakukan pada soal tertentu. Nah, contoh soalnya ini ada integral 2x x kuadrat ditambah 1 pangkat 3 dx. Nah, ini kan ada x pangkat 2 tambah 1 pangkat 3. Sebenarnya bisa kita lakukan integral seperti biasa dengan menjabarkan ini dan kita hitung satu-satu dengan 3 kali pangkat. Tapi kan hal tersebut akan sulit dan akan memakan waktu. Terlebih lagi apabila kita pangkatnya semakin besar, misal pangkat 7, kan akan kesulitan apalagi saat ujian. Jadi kita menggunakan yang namanya integral substitusi. Nah, integral substitusi itu tahap pertamanya adalah dengan memisalkan pangkat integral yang terlihat sulit yang ada pangkat 3-nya ini dengan U. U-nya itu berarti X pangkat 2 ditambah 1, kita turunkan DU berarti 2X dx. Nah, kalau kita balik menjadi dx sama dengan setengah X du. Nah, karena ini adalah setengah 2X, ini kan 2X teman-teman. 2X kita integralkan yang ini jadi U-nya U pangkat 3 teman-teman, karena udah berubah. Nah, terus kemana 2X-nya? Karena 2X-nya itu telah bertemu setengah DU, di sebenarnya ada setengah DU tapi sudah dihapus, sudah dicoret sama DX-nya depan, dikali setengah DU kan sebenarnya ada tuh. Ada dikali 2X dikali setengah DU. Kenapa tinggal DU? Ya karena 2X DU. Nah, karena ini sudah dicoret, teman-teman. Jadi sudah habis, tinggal 1 DU ditulis dengan DU saja. Nah, yang U ini barulah kita integralkan seperti biasa, yang mana 3 ditambah 1, terus 3 ditambah 1, seperti biasa, plus C. Berarti U pangkat 4 per 4 ditambah C. Ya dapat nih, teman-teman. Dan kita balikan lagi, U-nya itu apa? U-nya itu adalah ini. X tambah 2 ditambah X pangkat 2 ditambah 1 per 4. Sedangkan teman-teman nanti kalau
nyelatin soal lagi di buku itu banyak udah disediakan dan bisa juga dicari di sumber lain. Nah, selanjutnya itu adalah integral tentu. Kalau tadi kan ingat integral tak tentu, kalau ini integral tentu dan teorema kalkulus. Apa itu integral tentu? Jadi sebenarnya hampir sama saja dengan integral tak tentu, tetapi kalau integral tentu itu berarti integral yang telah ditentukan batas atas dan batas bawah sehingga memiliki batas daerah tertentu. Notasinya sebagai berikut, di mana A integral A sampai B fx dx, di mana f integral fb dikurang integral fa. Yang mana A itu adalah batas bawah dari kabel integral, B itu batas atas, FA itu nilai integral batas bawah, dan FB itu integral batas atas. Dan kebalikan teman-teman, yang kita kurangkan itu adalah batas atas dikurang batas bawah, jangan sampai kita ngurangin FA dikurang FD, nanti hasilnya tidak sesuai. Oke. Nah, jadi sama seperti integral tak tentu, integral tentu juga memiliki sifat-sifat yang harus diperhatikan untuk mempermudah dalam mengerjakan soal. Yang pertama, ketika batas-batasnya itu sama, misalnya di sini integral 2 sampai 2 dari fx, dan batasnya itu sama antara yang bawah sama yang atas, berarti itu otomatis hasilnya itu adalah 0. Jadi nggak usah dihitung lagi, udah pasti hasilnya 0. Nah, kalau ini karena integral A sampai B fx dx, kalau kita ingin balik batas atas menjadi batas bawah, kita tinggal tambahkan dengan angka minus, dengan tanda minus di depannya. Dan ini juga ketika terdapat integral A sampai B, K dikali fx, jadi K-nya itu bisa ditaruh di depan, teman-teman, sama kayak yang sifat integral tadi yang sebelumnya di integral. Ini juga sama, ketika integral A sampai B fx plus minus dx dx, berarti kita kerjakan satu-satu. Kita kerjakan fx dulu, baru kita tambah atau kurangkan dengan yang dx. Nah, ini juga sifat yang cukup menarik, di mana ketika integral A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx, berarti itu langsung saja kita kerjakan A sampai C. Jadi kan A sampai B dan B-nya itu ada lagi di penjumlahan. Berarti itu langsung aja cari integral A sampai C karena dia sama-sama melalui B. Oke. Langsung aja ke contoh soal mana terdapat integral 2 sampai 4 minus x kuadrat ditambah 6x minus 8 dx. Nah, sama aja kita cari integralnya dulu pakai cara yang sebelumnya. Jadi karena ini ditambah 1 berarti 3 ya benar. Ini kan ada variabel 1 di depannya, karena ini pangkat ada ditambah jadi 1/3. Ini juga karena dia cuma pangkat 1, jadi ditambah 1 jadi pangkat 2. Terus 6-nya dibagi dengan pangkat yang sudah ditambahkan 6/2, dan kalau konstanta langsung ditambahkan dengan x. Setelah kita dapatkan, jadi hasilnya demikian. Min sepertiga x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah dikurang 8x. Dengan batas bawahnya itu 2 dan batas atasnya itu 4. Ingat teman-teman, kalau melakukan integral tentu ini batas atas dikali batas bawah, jadi kita masukkan batas atasnya dulu yang 4 dan dikurangkan dengan batas yang kita lakukan adalah mengurangi batas bawah, batas atas dikurangi batas bawah. Batas bawahnya itu adalah 2 yang dengan angka 2 gitu teman-teman. Dan kita dapatkan hasil minus 56/3 tambah 20 itu mendapatkan hasil 4/3. Nanti bisa teman-teman coba lagi
tanpa melihat video pembahasan. Oke. Nah, ini salah satu materi juga yang sering masuk dalam ujian, yaitu mengenai integral dalam aplikasi ekonomi dan bisnis. Yang pertama kita belajar namanya kurva Lorenz dan indeks Gini. Jadi teman-teman, ketika kita sudah berbicara mengenai kurva Lorenz, kita pasti akan mempelajari tentang namanya indeks Gini, karena kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan. Jadi kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan kondisi suatu negara, baik itu memiliki pendapatan yang merata atau mengalami kesenjangan. Jadi beginilah kira-kira bentuk dari kurva Lorenz. Untuk mengukur kurva Lorenz menggunakan perhitungan integral. Jadi yang kita cari itu adalah luas daerah yang ini, teman-teman. Jadi ketika luas daerah ini semakin mendekati 1, di sini 1, maka akan semakin mengalami kesenjangan, alias pendapatan yang ada di masyarakat itu tidak merata, di mana banyak masyarakat yang masih kurang sejahtera, dan di satu sisi banyak masyarakat yang memiliki uang yang sangat berlimpah. Nah, namun ketika kurvanya itu mendekati 0, semakin mendekati 0 semakin kecil, maka itu semakin merata, di mana uang itu tersebar dengan banyak masyarakat, di mana ya bisa dikatakan kondisi ekonominya itu baik. Nah, untuk menghitungnya itu kita menggunakan integral yang dinamakan dengan konsep indeks Gini dengan rumus 2 integral 0 sampai 1 x dikurang fx dx. Nanti x sama fx itu sudah diketahui, teman-teman tinggal masukkan rumus ini saja. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah kesediaan konsumen untuk belanja. Nah, jadi kesediaan konsumen untuk belanja itu adalah jumlah uang yang konsumen rela berikan pada suatu produk atau jasa. Ya, intinya kita tuh pengen beli barang itu dengan jumlah uang sekian, yaitu jika price sama dengan demand dalam fungsi Q, menyatakan fungsi permintaan konsumen. Nah, jadi kita tahu di sini ada yang namanya supply, dan yang turun ini yang namanya demand. Nah, jadi yang pada bagian ini, bagian yang diarsir ini adalah bagian yang merupakan consumer willing to pay, atau kesediaan konsumen untuk membayar, atau ya kesediaan konsumen untuk belanja. Nah, kan ini dibagi lagi nih menjadi equilibrium quantity, sama yang ini adalah Q, yang ini adalah price, yang mana ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yang mana akan mendapatkan yang namanya equilibrium, titik equilibrium. Nah, kalau dia di atas titik equilibrium itu namanya, di atas yang bagian atas itu masuk namanya consumer surplus. Kalau yang di bawah itu adalah produsen surplus. Nah, ketika semuanya itu ditambah dan diarsir menjadi satu kesatuan, itu menjadi consumer willing to pay, atau kesediaan konsumen untuk belanja. Oke, kita lanjut dulu ke surplus konsumen untuk mengetahui juga rumus dari kesediaan konsumen yang sebelumnya. Jadi surplus konsumen adalah jika Q0 unit terjual saat harga P0, dengan P sama dengan DQ adalah fungsi permintaan konsumen untuk komoditas tersebut. Maka surplus konsumen itu adalah total pengeluaran yang bersedia dihabiskan oleh konsumen untuk Q0 unit dikurang pengeluaran untuk unit tersebut sebenarnya. Jadi intinya itu sebenarnya si konsumen itu pengen bersedia mengeluarkan uang yang lebih besar, tapi harganya itu lebih murah. Jadi kayak ada selisih. Jadi secara tidak langsung konsumen itu merasa surplus, merasa kelebihan.
Misalnya kita beli suatu barang, membeli sepatu, kita bersedia membeli dalam harga 200.000 misal. Tapi pas kita beli harganya itu cuma 150. Nah, jadi 50-nya itu adalah surplus, yang mana sebenarnya mereka rela untuk mengeluarkan uang lebih untuk membeli sepatu itu. Nah, rumusnya itu adalah consumer surplus integral 0 sampai Q0 deki dikurang P0 Q0. Nah, yang ini bagian consumer surplus. Bagian consumer surplus, teman-teman. Nah, kalau rumusnya dari consumer willingness to pay yang sebelumnya itu cuma sampai sini aja, teman-teman. 0 sampai ke 0 deki, karena dia tidak dikurangi dengan apa yang dikeluarkan sebenarnya. Lanjut ke surplus produsen. Sama saja seperti sebelumnya, tapi yang ini produsennya tuh mengalami surplus. Nah, ibarat kata dia tuh menjual barangnya itu 200.000, tapi dia jual dengan harga yang lebih, itu jadi surplus. Nah, rumusnya itu dibalik saja, jadi P0 dikali K0 integral 0 sampai K0 SQ deki. Kalau tadi kan deki kan ya, ini SQ. Jadi yang kita pakai adalah fungsi supply. Kalau yang sebelumnya itu yang kita pakai fungsi demand, teman-teman. Ini kita pakai adalah fungsi supply. Dan ini yang bagian di bawahnya adalah surplus produsen. Oke, teman-teman, yang bagian tadi merupakan bagian akhir dari materi integral kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan ke OA lain dari Akademik Asrama ITB. Terima kasih, selamat belajar.